Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'an masyarul muslimin, masyarul muslimat, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Gemuruh takbir membahana tanda kita masuk di 1 Syawal 1444 Hijriah pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan kita telah berhasil melewati hari-hari di dalam Ramadan dengan berbagai macam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tantangan terbesar kita jamaah setelah Ramadan nanti, setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, ketika hari ini kita berada di 1 Syawal, adalah apakah kita bisa istiqomah dengan semua ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita begitu menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah. Salat 5 waktu berjamaah bahkan jarang yang kita tinggalkan. Al-Quran tidak pernah lepas dari genggaman kita. Lisan kita selalu kita basahi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam harinya kita mendirikan salat malam. Kemudian kita memperbanyak bersedekah. Dan semua itu satu amalan yang sangat banyak yang sudah kita lalui dan kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan selepas ini jemaah, kita akan melewati 11 bulan ke depan insya Allah lamanya, sebelum kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan insya Allah. Apakah kita bisa beristiqamah dengan semua amalan tadi? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbnya itu adalah Allah, maka mereka akan istiqomah baik dari segi tauhidnya maupun ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan oleh Allah hidayahnya, diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang wajib kita syukuri jamaah. Bapak saudara kaum muslimin, ibu-ibu jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kewajiban bagi kita jamaah yang hari ini di sebagian orang sudah terlupakan bagi mereka, yaitu kewajiban untuk menjaga generasi kita, menjaga generasi yang akan datang, generasi yang akan terus ada setelah ketiadaan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyampaikan kepada kita satu amanah
untuk menjaga generasi kita, untuk menjaga anak-anak kita, untuk menjaga keluarga kita dari berbagai macam hal, dari berbagai macam perkara yang bisa merusak generasi kita di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut, kata Allah, apabila di belakang kalian itu meninggalkan generasi yang lemah dari segi akidah, lemah dari segi tauhid, lemah dari segi agamanya, dan juga lemah dari segi ekonominya. Maka jamaah, proses penjagaan generasi ini harus menjadi sebuah agenda yang utama bagi kita. Jangan sampai kita umat Islam abai dengan hadirnya generasi muda yang berkualitas. Jangan sampai mereka terlena sehingga mereka tidak sempat memberi perhatian. Kita tidak sempat memberikan perhatian yang lebih kepada generasi kita. Sehingga hari ini jemaah, kita mendapati banyak generasi muda kita, anak-anak kita, yang mereka jauh daripada para ulama. Mereka tidak peduli lagi dengan agamanya, tidak pula untuk mau berkiprah untuk umatnya. Kadang kehadiran mereka tidak dirasakan oleh umat, malah sebaliknya, kadang mereka banyak menjadi beban persoalan di tengah-tengah masyarakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang di hadapan kita jamaah terpampang suatu kondisi, suatu keadaan di mana anak-anak muda hari ini dikenal dengan generasi strawberry, generasi yang indah warnanya, bagus bentuknya, tetapi lemah dan mudah lembek. Generasi muda zaman sekarang hanya bagus secara akal dan kecepatan berpikir. Mereka mampu melakukan banyak hal yang berkaitan dengan teknologi, tapi sayangnya mereka itu mudah menyerah, mereka mudah kalah, mereka manja dan tidak kuat dalam menghadapi masalah. Maka untuk itu kita kaum muslimin harus memperhatikan keadaan yang seperti ini, mulai memberikan perhatian dengan seksama kepada mereka, menjadikan mereka sebagai objek dakwah kita yang utama, menjadikan mereka sebagai objek dakwah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mereka bisa memiliki mentalitas baja, mereka memiliki akidah yang kuat, mereka memiliki pengetahuan agama yang bagus, sehingga mereka menjadi para pemuda generasi yang berjuang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jemaah kita tinggalkan nanti di belakang kita hari ini generasi dalam keadaan lemah dalam soal agama, generasi yang tidak memiliki kecemburuan terhadap agamanya, sehingga mereka tidak butuh dan tidak peduli dengan agamanya. Dan hal itu hari ini hal yang sangat kita sayangkan dan banyak terjadi di generasi muda kita jamaah. Kalau kita balik ke belakang jamaah, ke beberapa puluh tahun yang lalu, kita tidak usah mengkajinya tahun 50, 60 atau 87 tahun 70-an. Kita kembali saja ke tahun akhir 80-an atau tahun 90-an. Kita bisa melihat bagaimana keadaan kita pada hari itu, bagaimana penjagaan generasi yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di zaman itu. Jika kita bandingkan dengan penjagaan generasi yang dilakukan oleh orang-orang tua di zaman sekarang. Kalau dulu Bapak Ibu jemaah, mungkin Bapak Ibu pernah ketika masih muda ikut berbagai macam kegiatan sosial di tempat kita masing-masing. Kita terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Tetapi pada zaman itu jemaah,
kita masih terikat dengan nilai-nilai, norma adat dan norma agama yang sangat kuat. Ketika itu, ketika berjalan saja, seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu masih menjadi tamu di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika kita berbuat salah, ada orang yang mau menegur kita. Ketika ada seorang anak umpama kedapatan merokok karena ditegur oleh orang lain, kadang yang menegur itu tidak ada hubungan famili dengan mereka, tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang ditegur tadi. Tetapi kenapa itu bisa terjadi, jemaah? Kenapa saling tegur pada zaman itu sangat kuat, saling mengingatkan pada zaman itu sangat kuat? Karena pada zaman itu masih dikenal suatu keadaan, yaitu Minangkabau nan bapak kahiri anak orang anak awak kamanakan orang kamanakan awak. Ketika anak orang salah diperbaiki ditegur, ketika kemunakan orang salah diperbaiki dan ditegur, tidak ada masalah, tidak persoalan. Tapi coba hari ini yang terjadi, kalau sempat kita menegur anak orang tuanya marah kepada kita. Kalau kita tegur kemunakan orang, mamanya yang marah kepada kita. Padahal yang kita tegur itu suatu kebaikan. Dulu kenapa bisa seperti itu? Ketika ada yang berbuat salah kita tegur, sementara orang yang ditegur itu tidak ada hubungan apa-apa, cuma hubungan satu kampung saja. Tapi itu berjalan, jemaah. Ini suatu kehidupan, tatanan kehidupan yang kita temukan dulu. Tapi yang hari ini, coba kita tegur anak orang. Jangankan kita, Bapak Ibu jemaah, gurunya saja menegur anaknya di sekolah. Kalau tidak sesuai dengan agak-agak orang tuanya, tidak sesuai dengan pemikiran orang tuanya, malahan banyak hari ini para guru yang berurusan dengan pihak berwajib. Kenapa? Karena dianggap melanggar HAM. Padahal guru mengingatkan anaknya menjadi anak yang baik, tapi tidak terima, jemaah. Ini kondisi yang kita temukan hari ini. Kemudian jamaah sholat rahimani rahimahullah, kami masih ingat suatu ungkapan yang sering kita dengar, dan hari ini mungkin masih kita dengar, jamaah, bahwa ada satu kaidah di Minangkabau, satu perkataan orang-orang tua kita, jalan dialih ulang lalu, cupa dipakai ulang panggalik. Kalau kita kembalikan kepada keadaan kita hari ini, apa maknanya? Bahwa budaya kita, kebiasaan kita, kearifan lokal kita bisa dirubah oleh orang asing yang tinggal di daerah kita. Tapi hari ini jemaah, orang asing tidak perlu lagi tinggal di tempat kita untuk merubah apa yang sudah kita lakukan. Tatanan sosial, tatanan agama, tatanan adat di tempat kita. Tetapi mereka kirim melalui media-media sosial, mereka kirim melalui teknologi perkara-perkara yang bisa merusak tatanan itu semua. Sehingga banyak kita temukan hari ini, jalanlah dialih ulang lalu, dan cupa dan dipakai ulang panggalih. Tidak menentukan hari ini jemaah. Dan ini tentu menjadi perhatian bagi kita. Bagi kita yang berpikir bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi muda untuk masa-masa yang akan datang. Dulu muda-mudi yang bukan murid sekedar berjalan berduaan saja jemaah sudah dipandang miring oleh masyarakat. Hari ini mereka berpeluk-pelukan di taman-taman wisata sudah dianggap biasa. Mereka berdua-duaan duduk di bangku-bangku yang disediakan di tepi-tepi jalan, itu sudah biasa hari ini, dan itu dibiarkan jemaah. Malam hari, kami kemarin beberapa waktu kali lewat, sepulang melaksanakan sholat tarawih di beberapa tempat jemaah. Jam 12 malam masih ada laki-laki dan perempuan yang berkeliaran, yang mereka duduk di bangku-bangku yang disediakan di dekat-dekat trotoar.
Sementara di depan mereka terpajang suatu tulisan yang sangat besar. Apa tulisan yang terpajang di hadapan mereka? Adat bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah. Itu ada di hadapan mereka. Apakah mereka tidak paham kalau yang mereka kerjakan itu perbuatan yang bertentangan dengan syariat? Berikhtilat, berkhalwat di malam hari yang bukan mahram. Dan kita berpikir jemaah, di mana orang tua mereka? Apakah orang tua tidak pernah merasa kehilangan anaknya ketika anak perempuannya sudah jam 10 malam, jam 12 malam baru juga pulang? Ini yang menjadi perhatian kita hari ini jemaah. Mau dikemanakan generasi kita kalau perilaku mereka seperti itu? Belum lagi berbagai macam penyakit masyarakat, kebejatan moral, LGBT, perzinahan yang ditemukan hari ini. Tapi kadang jemaah, ketika kita tegur mereka, ketika kita coba tegur mereka, kalau yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka katakan kepada kita, apa yang mereka lakukan, mengarengkan mereka kepada kita. Tak ada rasa hormat mereka di hadapan orang banyak, di hadapan khalayak ramai. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang secara adat dan secara syarak, secara agama itu bertentangan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Zaman dulu ketika kita belajar mengaji jemaah, tidak jarang guru mengajar sambil memegang cemeti, sambil memegang palacuy. Ketika ada antara kita yang salah, siap-siap telapak tangan ini untuk dilacu jemaah, siap-siap telapak kaki itu untuk dilacu jemaah. Kadang di sekolah, ketika ada anak salah, siap-siap pusing atau dipilih di gurunya, atau talimo dijenjeng di gurunya. Tapi ketika itu dilakukan dulu jemaah, kita tidak pernah merasa sakit hati kepada guru yang melakukan tersebut. Dan malahan hari ini banyak di antara kita yang berterima kasih kepada guru-guru kita yang sudah melakukan itu semua. Karena perilaku mereka seperti itu kepada kita, dengan cara itu mereka mengingatkan kita. Alhamdulillah banyak kita hari ini yang merasakan manfaatnya. Tapi kalau di zaman sekarang itu dilakukan, itu sangat berat. Maka kita akan bertentangan yang namanya HAM, produk orang-orang barat yang mereka kampanyekan kemana-mana. Ketika kita melakukan perbuatan tadi, ketika seorang guru melakukan perbuatan tadi, maka dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa pada zaman dulu kita tidak merasa marah, tidak pernah merasa jengkel ketika kita diingatkan oleh orang lain, ketika guru kita melacuy dari tempat mengaji, ketika guru kita merenjeng telinga kita ketika kita di tempat sekolah? Karena ada satu petuah yang orang tua berikan kepada kita, sayang anak dilacui, sayang kampung ditinggalkan. Itu yang kita pegang dulu jemaah. Tapi hari ini tidak berlaku lagi. Berarti ada pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita kembali kepada sejarah, rasanya zaman dulu jemaah, pendidikan tidak sehebat hari ini. Dulu tidak ada SDIT, tidak ada SPIT, pesantren tidak sebanyak sekarang, pondok-pondok tahfiz nyaris tidak ada seperti zaman sekarang. Tetapi kenapa mereka dulu lahir menjadi generasi yang beradab, generasi yang beradab meskipun dia seorang karyawan? Sekarang kalau kita perhatikan, jumlah sarjana berjubel, profesor, doktor mulai berserakan di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan para pemegang honoris causa, tamatan sekolah agama apalagi. Tapi apakah masyarakat kita sekarang lebih berakhlak dibandingkan dengan masyarakat kita di tempo dulu?
kita perhatikan jemaah, kita cermati bagaimana perilaku budaya masyarakat pelajar ini dalam berbagai diskusi di media sosial semakin jauh panggang dari api. Tak peduli apakah dia seorang tokoh, tak peduli apakah dia seorang terpelajar, mengaku seorang budayawan tapi tidak berbudaya. Kata-kata kasar lancar saja keluar dari mulutnya, apakah langsung kepada orang yang tepat dia berbicara atau di berbagai macam media sosial, mudah saja menghujat sana sini. Itulah gaya perilaku komunikasi zaman sekarang yang kita miris melihatnya jemaah. Maka kita ingat kembali jemaah salatin rahimani rahimakumullah, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Jadi akan bisa menjadi ujung tombak jemaah untuk menyelamatkan semua generasi tadi adalah kita, keluarga. Keluarga pihak yang pertama. Kalau kita ambil contoh hari ini, memang bagus ada program yang dilakukan oleh gubernur kita Obama. Setiap malam minggu ada anak SMA, anak sekolah mengadakan pengajian. Tapi kalau di situ tidak ada perhatian kita dari keluarga jemaah, tidak ada perhatian dan juga pengawasan dari pihak keluarga, jangankan hasil yang baik, malahan yang buruk akan muncul kalau seandainya tidak ada pengawasan antara kita. Mereka pergi ke tempat pengajian, kadang-kadang masjid jauh dari rumah mereka. Kemudian selepas pengajian mereka entah kemana. Dan bahkan ada kasus mereka minta izin kepada orang tuanya, kemudian malah tidur di rumah teman laki-lakinya, dan berbagai macam perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan adat budaya terjadi di tengah-tengah mereka. Maka sangat penting peranan keluarga dalam persoalan pemberdayaan generasi di jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka lindungilah keluarga kita, generasi kita dari dua fitnah. Yang pertama fitnah syahwat, dan yang kedua fitnah syubhat. Fitnah syubhat, fitnah yang akan merusak akal, yang akan merusak akidah anak-anak kita. Mereka masukkan ke dalam otak anak-anak kita berbagai macam pemikiran-pemikiran modernisasi dan globalisasi. Akhirnya anak-anak kita bingung dengan agamanya. Akhirnya generasi kita bimbang dengan agamanya sendiri. Ini yang terjadi hari ini. Maka ini perlu perhatian bagi kita. Jangan sampai kita biarkan begitu saja. Kemudian fitnah syahwat, kita perhatikan pergaulan mereka. Lihat dengan siapa mereka bergaul, apa yang mereka lakukan di luar sana, kemana saja mereka pergi sehari-harinya. Ini harus menjadi perhatian kita. Kalau kita ingin sepeninggal kita meninggalkan generasi yang taat, generasi yang kuat akidah, dan generasi yang selamat di dunia dan akhirat. Masyarakat muslimin, jemaah salat Id rahimani rahimakumullah. Untuk itu kita perlu menjaga generasi muda kita agar mereka bisa menjadi generasi pengganti yang lebih baik, sehingga mereka bisa melanjutkan dakwah, melanjutkan perjuangan Islam di masa depan. Dan proses penjagaan mereka harus dilakukan secara terus-menerus dengan simultan dan dengan upaya yang masif dari segala penjuru, karena proses menjaga generasi adalah proses yang panjang dan berkelanjutan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaga generasi-generasi kita, terutama menjaga keluarga kita supaya terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya kata Allah dari batu dan dari manusia. Aku kalau dihadar wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat Id rahimani rahimakumullah. Sebelum kita selesaikan khutbah kita, mari
tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini menjadi kekuatan bagi kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jemaah, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai tetap mencair. Begitu juga dengan umur kita, digunakan atau tidak digunakan umur kita akan tetap berkurang. Hal yang selalu harus dilakukan adalah tersenyum positif dan tersenyum dan berpikir positif. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Itulah hidup kita. Kita tidak mungkin berbalik menjadi anak-anak lagi. Jangan suka menang sendiri, jangan suka menyakiti sesama, jangan suka mengeluh, dan jangan suka mencela. Jangan suka menfitnah serta menghiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman, dengan saudara, keluarga dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoisme. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena apa ada apanya. Nikmati semua canda tawa, hargai semua perbedaan. Percayalah kualitas teman kita, jagalah perasaannya, tutupi aibnya, jangan sekali-kali berpikiran dan bersangka terhadapnya. Bantu dia ketika terpeleset, sediakan bahu kita ketika dia menangis, tepuk tangan ketika dia sukses, dan sebut namanya dalam doa kita. Bukan kita iri ketika dia dipuji oleh orang, bukan bahagia saat tahu dia sedih, bukan kecewa ketika dia lebih maju, dan bukan tertawa saat dia menderita. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah jemaah, Allah juga akan selalu menjaga dan bersama dengan kita. Itu marilah sama-sama kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa al-amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati ila qadil hajat. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, Maha tahu, Maha pengampun, Maha penyayang, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah seluruh apapun diri kami ini ya Allah. Ampunilah sebanyak apapun dosa-dosa yang mengumuri tubuh kami ini ya Allah. Ampuni maksiat yang terang-terangan maupun tersembunyi yang pernah kami lakukan ya Rabb. Ya Allah, ampuni maksiat mata kami. Jadikan mata kami ini mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jangan biarkan mata ini menyebabkan matinya hati kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah maksiat pendengaran kami. Jadikan pendengaran kami pendengaran yang menyebabkan hidupnya hati kami ya Rabb. Ya Ghafur, ampuni maksiat mulut kami. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti ya Allah. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari perkataan dusta, lisan yang selalu menyebut nama-Mu, lisan yang menjadi ilmu bagi hamba-Mu, lisan yang menjadi yang Engkau selalu ijabah doa-doanya. Ya Rahman, karuniakan ampunan atas kemaksiatan yang pernah dilakukan tubuh ini. Ampuni jikalau tubuh ini telah berbuat nista. Ampuni jikalau tubuh ini terdapat sesuatu yang haram. Dan karuniakanlah kami tubuh yang bersih ya Allah, bersih dari segala maksiat yang telah dilakukan jasad ini. Ya Allah ya Aziz, izinkanlah sampai akhir hayat tubuh ini tetap dalam keadaan bersih ya Allah. Bersih dari harta haram, bersih dari makanan haram, bersih dari perbuatan haram. Ya Allah, karuniakanlah ampunan atas maksiat hati kami. Ampunilah jikalau kami selalu berbuat takabur. Ampunilah jika kalau hati ini sering menghina merendahkan hamba-hamba-Mu. Ampuni jikalau kami sering ria ya Allah. Ampuni jika kedengkian masih bersemayam di hati ini ya Allah. Ya Rabb, jauhkanlah hati ini dari perbuatan ria, pamer, sombong, sekecil apapun itu ya Allah. Dan jadikanlah diri ini sebagai manusia yang tawadu, ikhlas, pemaaf dan selalu bersyukur. Ya Rahman, bukankah Engkau telah membanggakan kami di hadapan para malaikat-Mu? Kami mohon, jadikanlah saat ini saat ampunan bagi dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampuni seluruh apapun dari kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni jikalau kami jarang tersenyum, bahkan jarang memuliakan mereka. Berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahim,
muliakan ibu bapak kami, ampuni dosa-dosanya, jadikan husnul khatimah akhir hayatnya, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Lindungi kedua orang tua kami dari azab kubur dan fitnah jahanam ya Allah. Ya Allah, cahayailah kubur kedua orang tua kami. Kami benar-benar memohon padamu ya Allah, lindungilah mereka dari siksa kubur ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah setiap luka hati, tiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Ya Allah ya Rahman, janganlah Engkau azab kedua orang tua kami disebabkan karena maksiat dan dosa-dosa kami anak-anaknya. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dan maafkan kesalahan jika kami tidak berada di sisinya saat dia sakit di masa tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dan maafkan jika kami lebih sering menyapa teman melalui medsos daripada menyapa orang tua kami, sering menolong orang lain daripada mendoakan orang tua kami. Ya Allah ya Rahim, ampuni dan maafkan jika sempat terlintas di pikiran kami anggapan bahwa uang yang kami kirim setiap bulan telah cukup menggantikan kasih sayangnya selama ini. Ironisnya lagi, perhatian melalui kunjungan sekali dalam seminggu atau sebulan dan bahkan sekali dalam setahun sudah cukup sebagai balasan akan jasa orang tua kami selama ini. Kami tidak dapat membayangkan ya Allah, apabila anak-anak kami nantinya memperlakukan hal yang sama seperti yang kami perbuat kepada orang tua kami ini ya Allah. Ya Allah ya Allah, ampuni dan maafkan kami jika sering mengabaikan amanah orang tua kami dan tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Berikan kami kesempatan untuk membalas semua kasih sayang orang tua kami ya Allah, hingga mereka ridho terhadap kami. Ya Allah ya Allah, berikan kami kesempatan selalu menemaninya saat dia sakit dan membutuhkan kami. Jangan pernah Engkau tutup mata hati kami kepadanya sehingga kami cuek dan acuh pada mereka. Ya Allah ya Allah, jika tiba waktunya Engkau akan memanggilnya, berikan kesempatan kepada kami berada di sisinya dan sempat meminta maaf kepadanya serta berterima kasih atas kasih sayangnya selama ini. Ya Allah, muliakan juga guru kami, para ulama yang membimbing kami, para mubaligh yang menuntun kami, serta muliakan orang-orang yang membuat kami mengenal-Mu ya Allah. Wahai yang Maha Menetap, Maha Agung dan Maha Perkasa, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut asma-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu, dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, serta hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu ya Allah. Golongkanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan kepadamu dan kerinduan dengan Rasul-Mu ya Rabb. Ya Rabb, andai suatu saat malaikat maut menyebut kami, izinkanlah saat kematian kami menyebut nama-Mu dan Rasul-Mu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau saat itu saat terindah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup ya Allah, izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa habna wa taqabbal ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bapak jemaah salat Id yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil faedahnya. Dan terakhir kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal dan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Demikian saja kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum